Assalamualaikum Sobat Ribbon, kembali dengan saya Thomas 12 di channel Thomas Ribbon ID. Ini kali ini kita kembali bakal mainin game Radiation Island. Bahkan yang belum tahu, Radiation Island itu adalah game bertema dunia terbuka, dimana kita bakal jadi seorang karakter utama yang memiliki identitas sebagai, ya Mimin jelasin lagi ya, walaupun kalian sebenarnya kalau udah nonton episode kedua kalian harusnya udah tahu gitu penjelasannya, tapi Mimin gak bakal capek jelasin ulang pada kalian. Sang karakter utama di sini adalah seorang Navy SEAL US atau prajurit Amerika Serikat dari kapal induk. Dia tuh kayak terdampar gitu di pulau ini, dan kapal induk yang ada tempat dia itu udah menghilang secara goib gitu ya. Jadi kita di sini terjebak gitu. Jadi kalau kalian penasaran, silahkan tonton di episode kedua, karena di episode kedua kita kehabisan banyak banget anak panah ketika menghadapi salah satu mayat hidup yang membawa katana, atau Mimin nyebutnya zombie samurai. Kenapa? Karena dia bawa katana gitu, sedangkan dia mayat hidup gitu ya kan. Oke, apa ini? Nah, kita nggak boleh berurusan dengan hewan buas sebelum punya senjata ya. Ini baru ada satu anak panah terakhir, jadi kita nggak mungkin bisa menghadapi apa ini ya, hewan buas ini. Kita nggak tahu jenisnya apa tuh, soalnya jauh jaraknya. Jadi kita mendingan pergi aja, lari ke arah yang berlawanan kita. Nah ini dia domba. Nah nggak ngejar kayaknya. Ini domba kita bisa pukul tapi nggak kena, nggak ada damage. Jadi berhubung kita ada satu anak panah terakhir Sobat Ribbon, kita gunain aja untuk memanah atau menembak si domba ini. Nah dapet deh kulit domba sama satu dagingnya, tapi daging nggak perlu soalnya kita aja udah punya banyak makanan dari pisang gitu ya. Nemu pisang, namun kalau kalian perhatiin di looting sepanjang game Radiation Island kalian bakal nemu banyak banget pisang. Namun kalau kalian perhatiin juga gak ada pohon pisang di gamenya, namun pisangnya tiba-tiba berantakan gitu, banyak ditemukan di pulau ini. Aneh juga ya kadang ya, namun nggak apa-apa lah, namanya juga game gitu. Oke Sobat Ribbon, kita bakal lanjutin petualangan, namun entah kenapa kok tiba-tiba muncul kabut ya, jadi gelap gitu. Oke, ini dia checkpoint gubuk kita kemarin di episode kedua. Kita nemu gubuk ini, jadi ini adalah lokasi kedua kita Sobat Ribbon, dan kemungkinan juga di sini tuh lokasi aneh nih. Ini mungkin nggak tahu ini apa ya. Tuh gambarnya kayak radiasi, namun kayaknya ini pulau deh. Nah ini kayaknya kita bisa teleportasi by the way, di sebelah kanan atas, kiri atas. Nah bener banget, kita bisa teleportasi kembali ke checkpoint sebelumnya. Nah ini lokasi awal di episode pertama dan episode kedua. Kalau Sobat Ribbon nyimak dari episode pertama kalian pasti tahu. Nah ini kita bakal taruh kulit-kulit binatang kita yang udah kita temuin lootingnya. Salah satunya adalah ini nih, kulit buaya kita bakal taruh. Mana ya kulit buaya? Kok nggak ada by the way? Kayaknya kebuang deh, bukan ketaro. Wadah, bener, kulit beruangnya kebuang. Nah ini dia. Nah salah taruh tadi, malah kebuang. Oke, kita taruh kulit buaya maksudnya, karena di episode kedua kita ketemu buaya muara ya, buaya air asin gitu ya, buaya air asin gitu, bukan buaya air tawar, air asin, karena dia tuh di dekat pantai yang ada lautnya. Nah, oke, kita bisa crafting bumerang menggunakan batang pohon dan batu ini. Oke, kita bisa nebang pohon, dapetin ranting dulu. Cara dapetin ranting Sobat ini bisa pakai tangan kosong, tonjokin aja lah ini sampai roboh ya. Jangan nyampe roboh juga gitu ya, kita langsung bisa crafting kapak biasa pakai ranting sebenarnya. Nah ini sebelumnya kita udah pernah datang ke rumah ini ya, pondok ini nih udah pernah kayaknya, sebelumnya udah pernah kayaknya. Oke, kita cek lagi ya kalau ada yang ketinggalan kemarin, hal penting. Suplai makanan dan juga baju radiasi. Ini juga baju radiasi dan apa tuh item nggak tahu juga. Oke, kita lanjutin aja petualangan by the way, ikutin jalan-jalan setapak ini nih. Untuk yang nanya, gamenya ukuran cukup besar ya, kalian harus punya minimal
penyimpanan tuh harus ada 4 GB atau 5 GB boleh. Kalau ada 4 GB boleh. Kalau 3 GB mentok banget ya. Kalau penyimpanan kalian masih ada 4 GB, kalian bisa install game Radiation Island. Itu ukuran sekitar 2 GB-an full ya. Nah, gamenya itu offline, dan kalau kalian beli di Play Store harganya ada yang versi Radiation Island berbayar dan ada Radiation Island free gratis. Itu gratis ya, bisa dimainin di Play Store gitu. Tadi ada yang ngejar si beruang, tapi kalau kita hindarin aja karena kita nggak punya senjata untuk melawan beruang tersebut. Kita beruang atau serigala, karena sejauh ini hewan buas yang mimin tahu baru serigala gitu ya. Hewan yang bisa diburu tuh ada kelinci, ada domba. Nggak kosong di sini ya. Penghuninya nggak ada. Apaan tuh? Wah, serigala. Kita mendingan lari aja. Oke, kita lihat apa isi peti ini. Nice, dapat kulit. Ini kulit utama ya, komponen kulit paling penting menurut Mimin, karena kalau kalian cek itu kulit bisa dipakai untuk meningkatkan tas backpack yang menambahkan inventory kita juga gitu. Oke, kita lompat aja nih dari sini nih. Itu nggak ada fall damage ya. Nggak tahu tuh serigala bakal ngikutin kita apa enggak ya. Yang penting kita lari aja udah. Nah, ada 2 rumah lagi nih. Kita cek yang sebelah kanan dulu. Oke, mirip-mirip ya rumahnya ya, atau memang desain rumahnya sama setiap rumah, nggak tahu juga sih. Sama aja, nggak ada peti di sini. Kita coba cek lantai 2. Kita cek di lantai 2. By the way, Miming di episode kedua belum dapat topi ya. Dapat topi di pertengahan video, di pertengahan petualangan kita dapat topi dari si zombie samurai tadi. Topi kuning ini topi orang Jepang ya, tentara Jepang. Nice, dapat 10 kulit domba dan 1 dokumen. Kita bakal buka. Generasi telah dimulai, dimana mereka udah mulai berkonduk. Konduk itu apa ya? Overall the electromagnetic field are stable. Jadi sudah stabil elektromagnetik. Jadi gelombang elektronya itu udah mulai stabil, sehingga orang-orang udah mulai membuat populasi. Jadi rumah yang dibangun sekarang itu adalah rumah-rumah para penduduk. Jadi di sini nggak cuma jadi basis para tentara Jepang untuk buat para tentara atau siaga militer mereka di zaman perang dunia. Namun rumah-rumah ini juga tempat mereka tinggal, tempat mereka hidup gitu ya di pulau ini. Oke, ada dokumen lagi. Nah, ini kita taruh dulu dokumennya di backpack, dan kita cek dulu tentang pakaian. Kita sepertinya bisa menggunakan tulang ya, tulang apa nggak tahu tuh, tulang beruang kayaknya. Ini krok, bukan tulang beruang. Krok itu kalau nggak salah buaya deh, mungkin tulang buaya ini kayaknya, atau tulang beruang juga, mungkin campuran ya, entah tulang buaya entah tulang beruang. Yang jelas ini bisa dipakai untuk crafting baju yang ada tulangnya. Kita simpan aja deh. Oke, kita cari lagi petinya ada apa enggak. Nice. Awas kegigit itu si serigala. By the way, dia masuk ke dalam rumah. Ya, memangnya si serigala tuh terkenal dengan penciumannya itu tajam banget. Jadi dia tuh kayaknya mencium bau kita. Jadi kita tuh dikejar terus sama si serigala tersebut. Sedangkan tangan kosong nggak bisa untuk lawan serigala itu ya. Jadi harus pakai senjata gitu, harus pakai apapun jenis senjatanya harus bawa gitu. Wah, ini pemandangannya, lihat tuh, lapangan luas. Kita terus aja naik ke gunung, ke atas sana tuh ada listrik elektromagnetik gitu, kalau kalian mau lihat di arah sana tuh. Oke, udah mulai banyak banget merah-merah itu kayak zombie Jepang. Wah, zombie Jepang sama apaan tuh nggak tahu. Yang penting kita lari aja, terus lari ke atas, karena kalau kalian berhenti bakal ketangkap sama zombie Jepang itu. Mimin berusaha ngindarin aja ya. Wah pemandangannya.
Keren banget nih game ya. Grafisnya, bayangin kalau kalian mainin game ini di komputer PC gitu ya, pasti otomatis grafisnya lebih keren dibandingin di versi Androidnya gitu. Namun nggak apa-apa, versi Android itu kenapa main versi Android, tujuannya biar sobat Tribun juga coba mainin game ini gitu, karena gamenya seru. Oke, kita cek dulu lokasinya. Jadi nah enggak, ini bukan lokasi, tadi barusan ini mencet dokumen. Ini dia, buset dah indah banget ya viewnya dari atas ini, cuman ngeri juga ya, tinggi banget ya. Dijamin kalau kita jatuh pasti mati, percayalah, pasti mati kalau jatuh. Nah, itu adalah lokasi yang indah banget dan ada menaranya juga. Di atas ada listrik-listrik itu. Nggak tahu juga apa ya maknanya gitu. Kita bakal ke sana mungkin nanti ya, tapi nggak sekarang. Kenapa? Karena kalau di sana banyak zombie Jepang, kita nggak punya senjata atau nggak punya busur panah untuk menghadapi mereka. Mengingat satu zombie Jepang di episode kedua, episode sebelumnya, kita memerlukan minimal 3 anak panah untuk membunuh satu zombie Jepang. Jadi kita nggak ada senjata, jadi lebih baik dihindari aja. Kalau ada beruang atau serigala atau buaya, apalagi zombie yang infeksi gitu, hindarin aja. Fakta bahwa Mimin dapat topi warna kuning ini dari salah satu zombie Jepang kemarin ya, sama sepatu juga gitu. Gunanya apa? Biasanya baju kita ini sebenarnya udah belum pakai baju sama celana ya, cuman baju bawaan doang. Oke, kita kapan-kapan bakal ke sana sobat Ribbon, namun sekarang kita balik arah dulu aja ke lokasi yang berlawanan, karena kita nggak tahu bahaya apa yang bakal kita hadapin kalau kita buru-buru ke sana sedangkan nggak bawa persiapan gitu, nggak bawa healing gitu. Darah kita kalau berkurang, kita nggak punya healing, dan kita nggak bawa senjata, itu gegabah banget kalau ke sana ya. Nah ini dia, kita ke arah sini. Kalau nemu kayak tadi pondok-pondok rumah kecil-kecilan sambil nyari dokumen dan mencari tahu apa yang terjadi di pulau ini gitu. Kalau memang lagi zaman perang dunia. Dan nah ini dia, pertama kali akhirnya kita ketemu sama binatang buas bernama berduit atau beruang. Mana dia tuh? Kayaknya dia kesulitan untuk manjat bukit deh. Dia udah tahu ada kita di sini. Beruang tuh pasti bakal ngikutin kita kayak serigala tadi mungkin ya. Yang kita lakuin adalah menghindari aja ya. Kita jalan ke arah berlawanan sobat Ribbon. Jangan sampai berani menghadapi beruang kalau nggak bawa senjata. Apalagi beruang tuh kayaknya lebih cepet larinya dibandingin serigala ataupun zombie Jepang ya. Takutnya nggak cukup 3 panah. Lagian Mimin nggak punya panah sama sekali, nggak punya busur panah, dan juga nggak punya anak panahnya. Jadi kita aduh, wah, astagfirullahaladzim, udah mah jatuh, kaki patah tulang, tiba-tiba ada apaan ini, ada singa atau harimau, nggak tahu juga. Buset dah, kita patah tulang by the way, nggak bisa gerak sama sekali. Kalian lihat, Mimin nggak bisa gerak, ini nggak bisa lari, ini nyerosot tuh, barusan tuh nyerosot dari atas ke bawah. Waduh, ada 3 loh, nggak main-main, gila. Buset, ini kayaknya masuk kategori apa ya, macan atau harimau gunung kayaknya nih. Tuh kita nggak bawa senjata, ditambah patah tulang pula, nggak bisa gerak, jalannya lambat otomatis. Ini Mimin jalannya mundur by the way sambil megang beliung. Kalau si harimau tersebut kita lari, dia bakal ngejar. Kalau kita jalannya pelan gini, dia cuma ngikutin doang, lihat tuh. Entah ini harimau entah singa, Mimin belum bisa mendeteksi gitu ya. Kita panggil aja dia itu singa gunung ya. Astagfirullahaladzim, ini beruang sobat Ribbon. Singanya udah pergi, lihat. Harimau gunungnya udah nggak ada, tapi ini beruang. Kita hadapin aja deh. Nggak bisa kabur kita harus hadapin. Kayaknya bakal mati deh. Nah bener banget, nggak bisa kita menghadapi beruang. Ini yang terjadi sobat Ribbon.
kita mati. Soalnya Mimin nggak punya pilihan lain gitu, nggak bisa kabur. Keadaan kaki patah gitu ya, kaki patah, nggak bisa lari, senjata nggak ada. Singa tersebut dia kayak ngalah gitu, nggak tahu kenapa ketika beruang datang singa tersebut kayak ngalah gitu. Bener banget, ternyata beruang tuh masih ngikutin kita dari tadi. Wah, ini kabutnya pekat banget, jadi kita nggak bisa lihat apa-apa ya. Ini kabut apa nih, nggak tahu juga sih. Kita checkpointnya pindah lagi ke area gubuk gara-gara kita dimati, dan alhamdulillah nggak tahu kenapa padahal Mimin udah pakai mode normal. Jadi kalau mode normal tuh kalau kita mati hasil looting kita nggak hilang ternyata ya, jadi nggak rugi-rugi banget kalau mati. Harusnya Mimin tuh pakai difficulty-nya yang ekstrim mungkin ya, supaya mungkin kapan-kapan aja deh main dari awal lagi pakai difficulty ekstrim. Kalau sekarang kita masih pakai difficulty normal, jadi kalau kita mati hasil lootingnya nggak hilang banyak gitu ya. Oke, Mimin nggak mau ngambil resiko Sobat Reborn, sekarang lagi mau ngambilin ranting pohon yang banyak. Mimin mau crafting kapak nih, kapak ya. Kita mau nebang-nebangin pohon dulu supaya banyak buat anak panah, lalu buat senjata. Kita nggak bakal lagi bepergian tanpa senjata ya, takutnya ketemu singa gunung dan ketemu beruang gitu. Soalnya nggak epic kalau kita sering mati, itu kita nggak pro player gitu ya. Bedanya kalau kita nebang pohon banyak banget daun-daun bertebaran ya. Oke, 3 pohon udah ditebang, by the way kita dapat banyak. Ada binatang buas lagi kayaknya. Nice, pohon besar pun tumbang by the way. Kabut udah nggak ada, udah indah lagi sekarang ya kelihatannya tuh. Oke Sobat Reborn, kita lanjut lagi cek dulu di arah sini. Ini gubuk tepat di awal kita kayaknya nih. Oke Sobat Reborn, Mimin udah agak sedikit bad mood juga semenjak mati tadi. Kita bisa crafting anak panah dulu. Sekarang kita crafting anak panah nih. Pebble tuh kayak batu kerikil untuk bisa digunain untuk ketapel ya. Nah ini dia, kita menggunakan taring serigala kita bisa buat anak panah arrow. Oke Sobat Reborn, mantap. Ini kita juga bisa buat baju wool vest, atau vest itu kayak semacam rompi terbuat dari kain wool, dan juga celana terbuat dari kain wool. Oke, kita langsung pakai aja, otomatis kepake juga ya kain wool. Jadi kita udah pakai baju, celana, topi dan sepatu, sehingga kalau dicakar sama beruang mungkin damage-nya bakal sedikit ke reduce atau berkurang gitu. Oke Sobat Reborn, nggak kerasa sekarang udah mau sore maghrib lagi, udah mau malam lagi Sobat Reborn. Nggak mungkin kan kita lanjutin petualangan ketika malam. Nah lihat tuh malam tuh Sobat Reborn, maghrib menjelang malam, gelap gulita, nggak bisa lihat apa-apa. Oke Sobat Reborn, segini aja deh untuk episode ketiga lah. Mimin agak bad mood, kita lanjutin aja ke episode selanjutnya di video berikutnya aja. Kita dulu nge-save dulu gamenya, kita save. Kita jumpa lagi di video berikutnya aja. Terima kasih telah menonton, jangan lupa untuk klik tombol subscribe-nya. Dadah.